Baiklah, mari kita pergi ke kutipan pertama kita di sini, Review and Herald, tanggal 19 Agustus tahun 1890. Nama gadis-gadis bodoh mewakili karakter mereka yang tidak memiliki pekerjaan hati yang tulus yang dilakukan oleh Roh Allah. Kedatangan Kristus tidak mengubah gadis-gadis yang bodoh menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Dan lihat ini adalah bagian yang membuka mata saya, ini ada dalam bacaan kami. Keadaan gereja yang diwakili oleh gadis-gadis bodoh, juga disebut sebagai keadaan Laodikia. Jadi lihat, gadis-gadis bodoh adalah mereka yang berada di keadaan Laodikia. Mereka celaka, sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Dan kutipannya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan hati yang tulus yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Mereka tidak memiliki pekerjaan hati yang tulus. Dan itulah mengapa dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus terlihat mengetuk pintu hati mereka. Dia ingin masuk. Dia ingin makan bersama mereka dan mereka bersamanya. Jadi pentingnya kerja hati yang tulus di sini, pekerjaan hati diuraikan dengan sangat jelas. Ini adalah masalah hati. Itu bukan sesuatu di luar, meskipun kita dapat memahami secara eksternal seperti apa hati kita secara internal, dengan melihat tindakan itu, masalahnya adalah hati. Tetapi kita dapat mengetahui apakah kita adalah gadis yang bijaksana atau bodoh, berdasarkan tingkah laku dan percakapan kita. Hal-hal yang kita bicarakan dan cara kita menjalani hidup kita. Namun teman-teman, ada kondisi yang lebih menipu dengan gadis yang bodoh. Mari saya tunjukkan ini. Ini cukup mengejutkan. Kutipan ini benar-benar mengejutkan saya ketika saya membaca ini. Dengarkan ini. Christ Object Lessons, halaman 411, paragraf 1. Lihat apa yang Ellen White katakan mengenai gadis yang bodoh. Kelas yang diwakili oleh gadis-gadis bodoh bukanlah apa? Bukanlah orang-orang munafik. Biarkan saya membaca kalimat pertama itu lagi. Seharusnya saya menggarisbawahi dan menebalkannya dan membuatnya lebih besar. Kelas yang diwakili oleh gadis-gadis bodoh bukanlah orang-orang munafik. Mereka menghargai kebenaran, mereka mendukung kebenaran, mereka tertarik pada mereka yang percaya kebenaran. Tetapi mereka belum menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Kelas yang diwakili oleh gadis-gadis bodoh telah puas dengan pekerjaan yang dangkal. Mereka tidak mengenal Tuhan, sehingga pelayanan mereka kepada Tuhan merosot menjadi suatu formalitas. Apakah Anda melihat ini? Gadis-gadis yang bodoh bukanlah orang-orang munafik. Mereka, Anda tahu apa itu orang munafik? Adalah seorang aktor. Mereka mengatakan satu hal, tetapi mereka melakukan hal lain. Anda tahu, kita sangat fokus pada orang Farisi, seperti, mereka benar-benar buruk dalam Alkitab, bukan? Ketika jika seseorang menyebut Anda seorang Farisi, mereka tidak sedang memuji Anda, bukan? Kita banyak berbicara tentang mereka sebagai orang-orang munafik, tetapi Anda tahu apa? Gereja Laodikia bukanlah orang Farisi. Gereja Laodikia, dalam kondisi Laodikia, mereka bukanlah orang-orang Farisi, mereka bukanlah orang-orang munafik. Anda tahu, mereka menghargai kebenaran. Itulah yang dikatakan tentang mereka. Mari saya tunjukkan kutipannya sekali lagi, mereka menghargai kebenaran. Mereka membela kebenaran. Anda tahu apa arti kata advokat? Itu berarti mereka mendukung kebenaran. Dan mereka bahkan tertarik pada mereka yang percaya kebenaran. Apa yang saya coba katakan di sini? Anda lihat, orang-orang seperti ini, mereka suka belajar Alkitab. Oh ya, mereka senang pergi ke gereja. Mereka bersyukur atas khotbah yang baik. Ketika mereka mendengar seseorang seperti Randy Skid berkhotbah, Doug Batchelor berkhotbah atau Mark Finlay berkhotbah. Oh, mereka bersemangat. Mereka ada di sana untuk minggu kebangunan rohani. Mereka ada di sana. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh, teman-teman. Kita harus bersemangat untuk semua hal ini. Baik, mereka mendukung seminar Homeward Bound Bible Prophecy yang akan datang. Anda tahu mereka mendukung, mereka menganjurkan kebenaran. Tapi apa masalahnya? Apa kondisinya? Apakah Anda melihatnya? Mereka belum menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus, dan mereka telah puas dengan pekerjaan yang dangkal. Mereka tidak mengenal Tuhan, dan pelayanan mereka telah menjadi suatu formalitas. Anda tahu, teman-teman, ketika Anda tidak mengenal seseorang, semua yang Anda lakukan untuk mereka adalah dangkal. Apakah Anda tahu itu? Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Baik, apa yang dimaksud dengan dangkal? Kata lain dari dangkal adalah palsu. Jadi ketika Anda tidak mengenal seseorang, semua yang Anda lakukan untuk mereka adalah dangkal. Itu palsu. Dan lihat, saya tidak mengatakannya secara negatif, seperti ini. Kita harus baik kepada orang yang ada di loket supermarket, atau orang yang di pom bensin di sana, kita harus baik kepada semua orang. Dan bersikap baik kepada mereka bukanlah menjadi dangkal karena kita tidak mengenal mereka.
itulah karakter kita, bukan? Tetapi banyak dari kita, hal-hal yang kita lakukan sehubungan dengan gereja adalah dangkal karena kita tidak mengenal Tuhan. Dan izinkan saya memberi Anda sebuah contoh dengan apa yang saya maksud ini. Misalnya, seorang pelayan di restoran. Ketika mereka melayani Anda, mereka tersenyum pada Anda. Mereka berdiri di sebelahnya dengan sabar menunggu Anda untuk memilih dan menelusuri menu Anda untuk memilih apa yang ingin Anda pesan. Dan kemudian mereka akan keluar, dan mereka akan memastikan mereka memberi Anda makanan yang panas. Anda tahu, pastikan itu tidak dingin. Dan makanannya bisa diterima, dan jika ada yang salah, mereka akan mengembalikannya dan mereka membawa yang lain, bukan? Mereka akan melayani Anda dengan sangat baik. Tapi mengapa mereka melakukan ini? Mereka tidak mengenal Anda. Mereka tidak tersenyum karena mereka mencintaimu. Mereka tidak berdiri di sana karena mereka jatuh cinta dengan Anda. Mereka melakukan pekerjaan mereka. Apakah Anda setuju dengan saya? Dan kita bisa jujur tentang ini kepura-puraan. Ini pekerjaan. Anda tahu, bagi mereka yang berada di customer service, mereka harus bersikap baik kepada mereka yang ditelepon dan bersikap baik kepada mereka. Dan mencoba untuk tersenyum pada mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bahagia dan mereka sabar dan mereka baik, bukan? Tapi mereka melakukan ini hanya karena mereka dibayar. Mereka ingin menjadi restoran terbaik di kota atau di jalan itu, bukan? Bahwa mereka ingin melakukannya sehingga Anda akan memberi mereka tip besar, apapun itu, semua ini paling dangkal. Mereka hanya berusaha mencari nafkah. Mereka tidak melakukan ini karena mereka dalam tanda kutip mencintaimu. Baik, mereka tidak mengenalmu, jadi mereka tidak melayani Anda dengan senyum lebar karena mereka mengenal Anda secara pribadi. Bahkan jika seorang aktor Hollywood masuk atau seseorang yang terkenal masuk, mereka akan melakukannya, bukan karena mereka mengenal orang itu, tetapi karena orang itu terkenal. Dan mereka melakukan ini untuk mencari nafkah. Itu saja, itu kepura-puraan, itu dangkal. Begitu pula dengan gadis-gadis bodoh, demikian pula dengan gereja Laodikia, mereka tidak munafik. Mereka tidak mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Tetapi apa yang mereka lakukan, itu semua dangkal karena mereka tidak mengenal Tuhan yang mereka coba layani. Mereka hanya melakukan ini karena itu pekerjaan. Atau dalam tanda kutip, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal?